saja, kapan saja, nida artinya panggil. Bahkan kemarin sudah disinggung azan itu juga nida. Walaupun secara harfiah azan, izin, uzun itu sama. Azan yaitu azan yang dikumandangkan. Sama dengan izin, izin untuk sholat. Lalu didengar oleh apa? Telinga. Tapi nggak bisa dibantah bahwa azan itu adalah panggilan. Bahasa balaghahnya nida, yaitu tolabul iqbal, menuntut, menghadap. Jadi konsep makna nida yang sebenarnya itu menjadi basic yang kuat dalam kita memahami nida yang keluar dari arti yang sebenarnya. Iya, insya Allah terbayang. Yang pertama, lizajar. Zajar artinya gertak. Ada orang lagi ngambil sendal, hoi. Nah, itu nida itu namanya lizajar. Tapi kan faktanya, walaupun itu maling belum belajar balaghah, pas digentak datang apa kabur? Dia kabur. Padahal nida, hoi, itu kan manggil. Yang kedua lil ighra. Ighra artinya mendorong. Kita sebagai pelatih sepak bola, anak asuh kita lagi bertanding, terus si A, anak asuh lagi bertanding, itu kayaknya mainnya malas-malas. Bola sampai ke depannya terus lolos. Dipanggil itu sama pelatih. Hoi! Dia jadi lari apa ngadep ke pelatih? Tuh, nida keluar dari artinya. Nggak mungkin dipanggil, hoi Ahmad, hoi Fulan. Itu kan lil ighra. Maksudnya biar semangat, giat. Itu namanya mendorong, ighra, memberi stimulan. Terus lil tahassur. Tahassur artinya sedih. Karena sedih dia manggil-manggil. Ya ummah, wahai ibu. Padahal ibunya memang ada di situ. Apalagi saat sedih, umpamanya karena sakitnya di kepala, dia panggil-panggil kepalanya. Oh kepalaku, oh perutku, gitu dan seterusnya. Itu semuanya masuk dalam koridor nida. Sebab bahasa lisan akan menjadi lebih dipaham ketika ditulis. Ditulis dimaksud tidak selalu ditulis dalam artian harfiah, tetapi ditulis dalam otak, dalam pikiran. Oh, ada panggilan. Kalau ada panggilan pasti nida. Tapi munada yang dipanggil tidak datang. Tidak datang. Oh, ini nida keluar dari arti sebenarnya. Terus yang keempat ada namanya litawaju. Tawaju itu kesakitan dari wajah. Litawaju artinya karena sakit. Itu. Karena sakit, lalu dia memanggil. Ada yang dipanggil. Panggil adalah nida. Sakitnya di kepala, dia panggil kepalanya. Sakitnya di perut, dia panggil perutnya. Kalau bahasa Arabnya, manggil kepala, wa roksa. Wa kan di antara huruf nida. Tidak selalu ya. Kita juga sebenarnya ungkapan model begitu punya. Cuma huruf nidanya tidak kentara. Kita pakainya bukan ya, tapi oh. Oh kepalaku. Oh perutku. Atau oh-nya diganti aduh, aduh. Itu kan manggil. Itu namanya litawaju. Dan yang berikutnya, kelima ya. Ta'ajub. Ta'ajub ini tipis bedanya antara kagum sama heran. Ada di dalam Quran digabung nida sama tamani. Ya laitalana. Tuh ya nida. Laitanya tamani. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Tuh. Ya-nya kagum sama harta yang dimiliki oleh Qarun.
Terus dia bertamani, laita. Nah, nida-nida yang kayak begitu dapat ditangkap itu sebagai lita'ajub. Dan yang terakhir yaitu lil istighosah. Istighosah artinya minta tolong. Ya. Istaghosa dari ghosa. Ghosa menolong karena ada tambahan alif sinta jadi minta menolong. Ada nida ditangkap makna di balik memanggil, dia minta tolong. Ya Allah. Tuh Allah. Laknya jangan baca ya lillah. Ya lillah bukan jadi istighosah. Ya lallah, laknya taukid. Ya lal qamar. Wahai bulan. Nah, contoh istighosah nanti ada ya lallah. Palestiniyin. Tuh gitu. Ya Allah, tolong itu orang-orang Palestina. Gitu. Memang dari apa? Dari bahasa lisan agak sulit kita menemukan itu. Bahasa tulis juga, tapi masih ditemukan. Paling tidak dalam contoh bablil istighosah nanti kita akan ketemu. Ya Allah, ya lal rais. Wahai presiden. Tuh. Ya lal ulama. Wahai ulama. Laknya li taukid. Nah, yaknya itu lil istighosah. Minta tolong. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia contoh. Ya walad. Ya, tidak mengandung makna zajr. Ya walad, la ta'khuz hadzal mal. Gitu. Anaknya nggak usah disebut. Jangan kau ambil uang itu. Ilustrasi saya tadi, pokoknya ada orang mau ngambil motor, terus dipanggil, "Oi." Oh. Hoi, kalau ditulis pakai bahasa Arab itu ya. Kalau ya tak bisa ditampik, itu adalah nida. Pada saat yang sama akan dirasakan oleh rasa bahasa kita, bukan manggil sebenarnya, tapi gertak. Dan memang faktanya begitu. Tadinya mau ngambil motor, karena dipanggil nggak jadi. Karena mau ngambil sendal, karena dipanggil nggak jadi. Nggak jadi ngambil. Oh, ternyata bukan manggil sebenarnya. Itu gertak. Dan faktanya memang kayak tadi. Ada orang ngambil sendal, dipanggil, buktinya dia kabur. Bukan menghadap. Oke, contoh kedua, ya talib. Di kelas tuh. Ada yang lagi tidur. Terus si gurunya, ya talib. Tuh kan dipanggil. Bukan dia terus ke depan kelas. Lalu ditanya, lima zanim tafil fas. Kenapa? Itu gertak. Kenapa tidur di dalam kelas? Berikutnya Pak Jamal. Nida mengandung makna ighra. Mendorong. Ada pencuri ditangkap Pak polisi. Terus ditanya. Lagi ditanya, diem aja. Kagak jawab. Akhirnya dipanggil. Hoi. Tuh, hoi tertuduh. Kalau bahasa Arabnya gitu. Ya muttaham. Kata si hakim, kata si Pak polisi. Wahai tertuduh, takallam. Bicaralah. Bukan manggil sebenarnya, dia menghadap. Orang ada di depannya kok. Tetapi ditangkap maknanya, tuh ighra. Mendorong dia untuk menjawab. Tidak banyak lil ighra. Mendorong. Saya sedikit menyimpang mengingatkan yang sebelumnya. Ketika cerita tentang khobar, berita, ada juga yang keluar dari arti sebenarnya. Arti sebenarnya khobar itu ngasih tahu. Tetapi ditangkap bukan cuma sekedar ngasih tahu, tapi mendorong, menstimulan, memberi stimulasi. Itu juga lil ighra juga. Contoh, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Terus secara psikologis itu ada semangat pendorong.
Ya, apalagi Lebaran seminggu lagi, saya sering kasih ilustrasi begitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak ke pasar, lihat spanduk, diskon 20%. Terus terdorong enggak? Terdorong. Sama dengan tertarik. Ya. Terus nengok ke sebelahnya, ada spanduknya, diskon 50%. Tuh ke bawah badannya. Badan kan ngikutin pikiran. Pikirannya bilang ke sono aja, badan ngikut. Nah, itu makna lil ighra. Contoh kedua, ya syuja taqaddam. Tuh. Ini ilustrasinya tadi. Pelatih menyaksikan anak asuhnya bermain, bertanding. Pinggir lapangan dia si pelatih. Tapi kemudian si A kurang semangat, dipanggil itu. Oi, oi Fulan, maju. Tuh, oi Fulan itu panggilan. Tapi kan si Fulan itu tahu betul ini bukan berarti si pelatih manggil keluar lapangan, dia harus datang, bukan. Ini namanya lil ighra, mendorong. Fulan, taqaddam, maju. Kan sering kita saksikan itu di sebelah lapangan. Pelatih walaupun di luar lapangan, oh dia lari sana, lari sini menyaksikan. Contoh ketiga, ya mujahid, la takhaf. Wahai pejuang, jangan takut. Jangan takut. Berikutnya Pak Jamal. Nah, ini tahassur, sedih. Sedih, lalu dia memanggil. Ya bunayyal mahbub, wahai putraku sayang. Kaifa a'isu bidunika. Bagaimana aku bisa hidup tanpa engkau? Kaji kita yaitu pada ya-nya. Padahal bisa jadi itu anak yang dicintai sudah meninggal. Lalu dipanggil. Panggilan terhadap anaknya yang dikasihi sudah meninggal itu adalah indikator atau isyarat kental. Manggilnya karena sedih. Yang kedua, waya anisati. Kasihku juga Anissa, kekasih. 5 zataraktani wahdi. Kenapa saya ditinggal sendirian? Insya Allah semuanya merasakan bahwa ini adalah nida litahassur, yaitu sedih. Azan adalah panggilan. Nanti zuhur di masjid ada azan, semua masjid. Tapi kan ada azan-azan yang keluar dari makna sebenarnya sebagai panggilan menjadi bukan panggilan. Pokoknya Nabi bilang kalau bayi lahir suruh azanin. Azan maknanya tetap panggilan. Tetapi yang di telinga bayi itu kan menjadi sangat dipaham. Itu keluar dari arti sebenarnya, arti panggilan. Loh, jadi apa? Doa. Azan itu doa. Apalagi kalau takbir lagi dalam sholat, harus diposisikan sebagai doa. Allahu Akbar, khobar insya. Khobar. Memang kita mau ngasih tahu kepada Allah bahwa dia maha besar. Kan 0 itu nilainya. Tetapi di balik Allahu Akbar itu yang khobar ada insya. Yaitu doa. Ya Allah, engkau maha besar. Aku hambamu kecil. Lindungi aku. Tuh gitu. Demikian juga ketika mengazani bayi. Tuh paket sama khomat. Ya Allah, engkau maha besar. Hambamu yang baru lahir ini kecil. Lindungi dia. Itu maksudnya. Apalagi didukung oleh hadis tentang azan. Apa manfaatnya? Kai la yadurruhu ummus sibyan. Tuh doanya. Yang memperkuat bahwa makna azan pada bayi itu adalah doa. Kai la yadurruhu, agar tidak disesatkan, diganggu oleh ummus sibyan. Ummus sibyan itu kinayah. Kinayah itu kan ada kata ummu, ada kata abu.
ada kata ibnu, ada kata bintu. Ummu Sibyan. Kalau diartikan harfiah, ummu ibu, Sibyan anak-anak. Kalau ibu itu adalah simbol yang paling disayangi, pada saat yang sama simbol yang memiliki kasih sayang, maka yang sangat dicintai oleh si anak disebut Ummu Sibyan. Tuh anak senangnya main layangan aja. Tuh layangan Ummu Sibyan. Maka dengan kata lain itu yang kemudian disebut Qorin. Ya kan? Disuruh ngaji, maunya main. Itu main itu Ummu Sibyan. Nah, Allah lewat Rasulnya mengajarkan agar itu anak jangan sampai disesatkan. Dibuat sesat oleh Ummu Sibyan, azanin. Gitu kurang lebih. Azanin. Ya. Di samping memang yang sederhana dipahami agar kalimat yang pertama didengar oleh si anak adalah kalimat-kalimat thayyibah, yaitu azan dalam hal ini. Itu kan khobar. Kalau dipahami hanya sebatas khobar, habis azan selesai. Terus nggak diperhatikan pendidikan seiring dengan pertumbuhan badan dan usianya. Oh, kalau begitu, dia nggak menangkap pesan di balik khobar terkait dengan perintah azan kepada anak kecil. Nah, yang kayak begitu yang harus ditangkap oleh balaghah. Slide berikutnya, tawajuk. Tuh. Wa itu huruf nida. Wa ummah, wahai ibu. Wa ra'sah, wahai kepala. Wa batnah, wahai perut. Tawaju artinya sakit, sakit sekali. Berikutnya apa coba? Nah, ini ta'ajub. Ya ma'syara al-mutatawwi'in. Wahai para sukarelawan. Asja'ahum fi maidanil harb. Alangkah beraninya mereka di medan perang. Kagum dia. Kagumnya pakai nida. Ya ma'syarul mutatawwi'in. Bukan manggil dalam artian sebenarnya. Itu yang dimaksud ta'ajub. Wa ya a'da Allah. Nomor 2. Wahai musuh-musuh Allah. Ma'asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka di neraka. Nggak kebayang itu. Mereka durhaka sama Allah, zalim, seenaknya dinistakan orang-orang yang dia tidak senang, orang-orang yang suka dengan Allah, nistakan, kan dipastikan dia masuk neraka. Pas diingatkan, nggak ada perubahan sama sekali. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Maka dalam kondisi, posisi kayak begitu, dipastikan masuk neraka, diingatkan, ditarik, nggak mau, dia pengen enak di situ saja, udah. Kata Allah, ma'asbarahum 'alan nar. Itu ada di Al-Quran itu. Sama, ya, asmi wa absir bihim, gitu. Kalau ta'ajub pakai pola amarnya. Nah ini ma'asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka di neraka. Karena memang sabarnya di situ dan itu maunya dia, itu pilihannya dia, diingatkan udah nggak mungkin, udah kata Allah kasih kabar gembira saja. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira aja. Dengan apa? Dengan azab yang pedih di neraka nanti. Berikutnya istighosah. Ya Allah lil muslimin. Ya Allah, tolonglah
Kok ditangkap tolonglah dari mana? Istighosah itu kan minta tolong. Minta tolongnya pakai nida, manggil. Maka nidanya lil istighosah. Oleh karena itu terjemahan apa namanya? Terjemahan efektifnya, ya Allah, tolonglah kaum muslimin. Yang kedua, ya lal Arab. Bangsa Arab. Li Filistin. Tolong itu. Orang-orang Palestina. Ya. Itu. Selesai. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada tamani. Nah, ini dia konsepnya. At-tamani huwa talabu syai'in mahbubin. Menuntut sesuatu yang diinginkan. La yurja husuluhu. Tidak diharapkan terjadi. Berhasil sama. Kenapa? Imma likaunihi mustahilan. Karena mustahil. Seandainya saya punya sayap. Tuh, itu mustahil. Au ba'idal wuku. Atau jauh terjadi. Bisa terjadi, tapi jauh. Ada Bang Beca. Dia berangan-angan. Seandainya saya hari ini dapat 500.000. Tuh, mustahil enggak? Enggak. Asal mangkalnya yang benar. Mangkalnya situ depan LBIK. Ntar Pak Edi keluar, dia minta anterin pulang naik beca. Kasih 500.000. Tapi nggak tahu kapan. Namanya Ba'idul Wuku. Udah paham insya Allah ya. Tuh tamani. Oke, berikutnya Pak. Contoh ini. Laita syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda bisa kembali. Tuh, nggak bisa. Jangankan model kita yang udah rambut putih. Pak Jamal yang masih rambut hitam, sama juga, nggak bisa juga. Itu namanya mustahil. Yang kedua menunjukkan bisa terjadi, tetapi jauh kemungkinan. Tentu bagi orang yang harus kita posisikan seperti itu. Laita li alfa dolar. Andai kata saya punya 1.000 dolar. Tuh kata Bang Ojek. Jauh terjadi. Ya, bisa aja. Tapi jauh kemungkinan. Nah, kemudian yang ketiga, contoh dalam Al-Quran ini. Fakharaja ala qaumihi. Cerita Korun. Keluar di tengah kaumnya. Fi zinatih. Semua kekayaannya dia bawa. Bahkan yang dibawa kunci-kuncinya saja, kunci gudang. Kunci gudang kalau zaman dulu, zaman dia itu dibawa di punggung keledai. Kalau sekarang mapan pakai kontainer. Kunci gudangnya aja udah 3-4 kontainer. Lewat di banyak orang. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Terus orang-orang yang pada haus dengan kehidupan dunia, ngelihat si Korun kayak begitu, berkata mereka, ya laitalana mislama utia Qarun. Tadi nih yang saya sebut, yaknya nida. Tapi li ta'ajub. Mudah ditangkap. Heran dia, kagum sama si Korun. Terus dia menghayal, bertamani. Laita tuh, seandainya kita ini punya seperti apa yang dimiliki Korun. Innahu lazu hadzin azim. Sungguh dia memperoleh bagian yang besar. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Contoh-contoh yang tadi memberikan informasi laita itu satu-satunya adat tamani. Maka kita masuk adawat tamani. Cara garis besar terbagi dua. Ada yang asli. Apa maksudnya asli? Di mana saja, kapan saja, dalam konteks apa saja, dia tamani. Nggak bisa berubah-ubah. Apa itu? Laita.
Jadi gampang melacaknya. Yang kedua, bagi. Artinya bukan asli. Pada mulanya bukan tamani. Tapi karena siakul kalam, ternyata ini tamani. Nah, itu namanya balaghi. Apa saja? La'alla. La'alla pada mulanya harapan. Maka diartikan la'alla dalam Al-Quran mudah-mudahan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian jadi orang bertakwa. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan. Itu taroji. Nggak salah. Terus hal. Dulu belajar istifham, ada istifham keluar dari makna sebenarnya. Yaitu menjadi tamani. Nah ini ketemu. Ketika isinya itu tamani, maka hal ini jadi tamani. Terus lau. Seandainya. Ketika isinya itu ternyata tamani, maka launya litamani. Sebab lau pada mulanya kan syarat. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Syarat itu. La ro'aitahu. Pasti engkau melihatnya. Oh itu harus dipahami lewat balaghah. Jangan diartikan fisik. Itu Al-Quran secara physically ditaruh di gunung terus gunungnya meledak. Bukan gitu. Al-Quran itu amanah. Gitu. Ciptaan Allah yang paling kokoh di muka bumi, bahkan memperkokoh bumi, itu gunung. Kayak kemarin dalam tafsir Juz Amma. Ya dah? Waja'alna al-jibala autada. Waja'alna al-jibala gitu ya. Tuh gunung terus kuatan. Amanah berat, amanah Al-Quran gitu kurang lebih. Inna aradnal amanat. Amanah ilah al-jibal, samawat, ilal ard, dan seterusnya. Itu pada nggak mau. Tapi yang nerima manusia. Wa kanal insan zoluman jahula. Oke? Demikian menganalisisnya. Adatnya cuma ini saja. Kan slide berikutnya Pak Jamal. Nah ini contoh. Laital ayyama al-madiyata rawaji. Itu pakai laita. Seandainya hari-hari yang lalu kembali. Ya mungkin. Ini hari Kamis yang sekarang aja bukan hari Kamis yang lalu. Ya dah? Nggak usah gitu. Detik yang sekarang sedang kita jalani bukan detik 1/1000 yang lalu. Menit. Oleh karena itu selalu baru semuanya. Baru dibikin. Nah, itulah yang disebut dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap saat Allah dalam kondisi sibuk sekali. Sibuk ngapain? Sibuk mencipta. Kedua, laitas sama tumtiru zahaban. Seandainya langit turunin hujan emas. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Laita. Jadi yang ingin saya katakan, laita di mana saja, kapan saja, adalah tamanni. Bukan soal dilihat isinya, tapi dilihat adatnya. Walaupun isinya sebenarnya mungkin. Tapi karena dia pakainya laita, seandainya hari ini saya punya uang 100.000. Tamani apa bukan? Tamani karena yang dipakai laita. Dalam konteks kajian teks, kalau ada seperti itu, padahal kita tahu yang ngomong itu orang yang punya duit lebih dari 100.000. Oh, dia lagi bertamani. Persoalan bahwa dia punya uang lebih dari itu persoalan lain. Itu kan kajian teks gitu. Yang ketiga, laital hayata daimah. Seandainya hidup ini kekal. Wal mauta ma'dum. Dan kematian itu tidak ada. Nah, kan. Kematian memang tidak ada dalam pandangan Islam yang lebih dalam. Ada orang mati cuma ruhnya saja yang berpisah. Bahkan istilah lebih akrab lagi pulang kampung.
Ini dunia kan bukan kampung kita sebenarnya. Pulang kampung, masih tetap ada nggak? Ada. Itu orang yang udah meninggal, saudara kita jangan dikira nggak ada. Masih ada. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tuh hidup. Dan memang roh itu nggak pernah mati. Namanya Ar-Razi, filosof Muslim. Dia berpendapat yang kemudian oleh yang lain dianggap kufur, padahal nggak tahu. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa yang kekal itu ada 5. Bukan cuma 1, Allah. Allah kekal, yang kedua ruh. Yang ketiga namanya Az-zaman al-mutlaq. Al-makan al-mutlaq. Al-madah al-mutlaq. Materi absolut. Waktu absolut. Tempat absolut. Kita kembali ke sini. Lekal hayata daimah wal mauta ma'dum. Ini malah standar kita. Mati itu tidak ada. Mati memang tidak ada gitu jawabannya. Karena yang ada hidup. Ya wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Tamani dalam Al-Qur'an. Qila dkhulil jannah, dikatakan kepadanya, kepada Habib An-Najjar. Ini yang diceritakan dalam surat Yasin. Ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Itu maksudnya. Si Habib An-Najjar. Dia bukan Muslim, bukan pengikut Nabi Isa. Tapi dia menganjurkan kaumnya untuk ikut kepada utusan Nabi Isa yang mengajarkan agama. Ikut gitu. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun. Terus di akhir kehidupannya dia menyesal. Wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu penyesalannya. Nah, akhirnya menghembuskan napas terakhir, dia dijanjikan masuk surga. Dalam kondisi seperti itu saja, ini cerita Allah. Dia masih berharap bahwa kaumnya itu masuk Islam gitu kurang lebih. Ikut ajaran Nabi Isa. Akhirnya, dan itu kan nggak mungkin. Dia berharap kaumnya itu tahu bahwa dia masuk surga, diterima taubatnya. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkinnya itu diungkap oleh Allah yang bercerita. Qala ya laita qaumi. Tuh. Seandainya kaumku tahu bahwa dia jadi masuk surga. Buktinya udkhulil jannah. Suruh masuk surga dia. Tahu apa lagi? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tahu karena Allah mengampuni semua dosaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Itu kaumnya nggak mungkin tahu, karena itu kategorinya tamani. Karena tamani Allah nyeritainnya kepada kita pakai laita. Nah, yaknya tadi nida. Nidanya bukan manggil sebenarnya, siapa yang dipanggil. Tapi ini ta'ajub, kagum. Padahal dosa saya besar, gitu kurang lebih. Kedurhakaan saya besar, saya tidak beriman. Tapi kemudian baru saya punya niat, terus mati, diampuni, disuruh masuk surga lagi. Itu kalau mau dijelaskan, ya laita. Oke, nomor 2. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila datang kepada kami, qala, dia berkata, ya laita, seandainya baini wa bainaka, antaraku dan antara engkau, bu'dal masyriqain, sejauh timur dan barat.
Tuh masriqoin kan balago itu. Padahal yang satu timur, yang satu barat. Ini namanya mulhaq musanna. Antara dua timur. Maksud timur ada dua. Dan ditafsir fabi'sal qarin. Itu adalah teman yang paling buruk. Udah kebayang itu. Nah, saya menerangkan sedikit dalam konteks menerangkan tamanni. Waktu di dunia, si A sama si B si berteman banget. Suruh bawa telur asin, bawa telur asin. Suruh bawa lisong, dibawa lisong. Suruh baca ini, baca itu, taruh ini, taruh itu, diikutin terus. Oh, udah meninggal dua-duanya. Ketemu di akhirat. Gara-gara si A nih, saya jadi ada di sini. Gitu. Akhirnya dia berangan-angan. Seandainya tuh, antara aku dan dia, kata si B, ada jarak sejarak timur dan barat. Gitu. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Orang nanti di akhirat memang sengaja dipertemukan. Nanti kemudian diterangkan dalam ayat lain terkait dengan itu. Nah itu pakainya ya laita. Dia memanggil ya-nya. Kagum. Heran. Heran apa yang diherankan? Kagak bisa. Heran. Kagak bisa apa? Nggak bisa jauh seperti yang diingat antara timur dan barat. Iya. Nomor 3. Wa Abdullahimu ala yadaihi. Saat orang zalim menggigit jari. Yaqulu. Terus berkata, nih orang-orang zalim yang pada hidup sekarang. Nanti kiamat gigit jari. Sambil berkata, ya laitani ittakhaztu fulanan khalila. Ada lagi dalam ayat yang lain. Udah nggak mungkin, udah di akhirat kok. Berikutnya apa, Jamal? Contoh tamani menggunakan hal. Nah itu yang laita sudah. Hal ilas sama'i min sabil. Kita tahu hal itu istifham. Kalau pikiran balaghah kita memposisikan sebagai nanya, nggak nyambung. Apakah ada jalan ke langit? Umpamanya diartikan begitu. Ya orang nanya apaan ini? Oh, kecenderungan ini berangan-angan. Seandainya ada jalan menuju langit. Tuh. Jadi taman nih. Halil azmanur waji. Apakah waktu bisa kembali? Nggak bisa diposisikan sebagai istifham beneran. Oh, ini dia lagi menghayal. Namanya taman. Jadi hal sebagai tamani bukan karena jati dirinya, tetapi karena konteks. Iya, siap namanya. Halil hayatu daimah. Apakah hidup ini kekal? Enggak ada jawabannya. Ya, tapi dia berangan-angan. Ya, berikutnya Pak Jamal. Contoh tamani menggunakan hal dalam Al-Quran. Hal yang zuruna illa ta'wilah. Karena ada ilah, ini halnya bukan tamani. Tapi halnya linnafi. Pasti itu. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu. Qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Pada nyesel nih. Fahal lana min syufa'a. Apa ada orang yang memberi syafaat? Fa yasfa'ulana, kemudian memberi syafaat kepada kami. Dia nggak iman, nggak ikut kepada Nabi, terus di sana berharap apa? Syafaat. Tidak mungkin, mustahil. Nah itu namanya tamani. Tapi dikemukakannya pakai hal. Iya. Au nuraddu. Atau bisa nggak kami dipulangin lagi? Hidup lagi di dunia.
fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Lalu kemudian kami akan beramal bukan amalan yang dulu pernah kami lakukan. Qad khasiru anfusahum. Mereka telah menyengsarakan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka menjadi sesat atas kedustaan yang mereka lakukan. Bohong, dusta. Nanti sesat mereka sadar dengan kedustaan yang mereka lakukan sendiri. Sehingga bahasa kita buat orang-orang yang kayak begitu di zaman kekinian, kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Nomor 2, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ngaku ini, ikrar ahli neraka yang dulu di dunianya tidak iman, mendustakan Al-Quran, mendustakan para rasul. Apa pengakuannya? Wahai Tuhan kami. Nih panggilan, nggak pakai apa ya? Menunjukkan dekat. Yang manggil mereka yang kufur, yang dipanggil munada yaitu Rabb, Allah. Antara mereka dan Allah dekat apa enggak? Itu dekat. Itu kesimpulan yang harus seperti itu dalam konteks nida. Apa sebab? Allah menyatakan dia lebih dekat dari urat leher, bukan cuma urat leher orang beriman saja. Urat leher kan itu kinayah, menggambarkan kedekatan yang tak pernah bisa dipisahkan. Kalau dekat di hati, itu masih jauh. Sebab bisa jadi seseorang jauh dari hatinya. Badannya di sejadah. Tapi hatinya di pasar, di jalanan. Jadi kalau gambaran ungkapan kedekatan kita manusia itu di hati. Tapi Allah punya ungkapan lain yang luar biasa. Yaitu urat nadi. Urat nadi bisa misah? Nggak bisa. Dan itu harus dicatat bukan terhadap orang beriman saja. Semua manusia. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuh. Surat apa itu ya? Surat Qaf. Kalau nggak. Rabbana amattana snataini. Engkau matikan kami 2 kali. Dulu sebelum ada, itu mati pertama. Terus hidup. Habis hidup mati. Itu mati kedua. 2 kali. Wa ahya dunia. Hidup pertama. Nanti setelah dibangkitkan, hidup kedua yang nggak pernah mati. Di neraka pun. Fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui dosa-dosa kami. Terus dia berkata, fahal ila khurujin min sabil. Apa ada jalan keluar dari neraka ini? Gitu. Jalan menuju surga. Ada enggak? Gitu. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka hal ini dipastikan adalah tamani. Kayak begitu model analisisnya. Berikutnya, contoh tamani menggunakan la'alla. Asir balqata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Tuh, yang diberi merah itu la'alla. Tamani. Tadinya taroji. Wahai segerombolan burung kotok. Adakah di antara kalian yang meminjamkan sayapnya kepadaku? Halnya juga tamani. Tetapi kita konteksnya nggak belajar hal. Bukan mengkaji hal. Pikiran la'alla. Berikutnya la'ali ilaman qad hawitu atir. Agar aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Makanya la'ali. La'alla. Pekerjaannya tidak mungkin. Maka la'alla tamani. Nomor 2. Allahumma rabban nas. Wahai Tuhan manusia. Allah Tuhan manusia. Ahyibnati. Hidupkanlah putriku. Al-Wahidah. Yang satu-satunya.
Tuh, ini menggiring, uslub namanya menggiring. Untuk bahwa la'alla itu tamannya. La'alli usafiru ma'aha illa baitikal muharram. Agar aku bisa bepergian, musafir bersamanya ke Mekah, Baitul Haram. Tuh makanya la'alli. Ini nggak mungkin. Karena nggak mungkin, jadinya di mana taman. Nomor 3, sabron ayuhal aulad. Nah, sabarna. La'alla sama tumtiruna zahaban. Mudah-mudahan langit menurunkan hujan emas. Nah, nggak mungkin. Walaupun pakai la'alla. Oh, berarti la'allanya lit tamani. Gitu. Berikutnya Pak Jamal. Tamani menggunakan la'alla dalam Al-Quran. Wa qala fir'aunu ya Hamanub nili sorha. Haman, nah, menterinya nih. Buatkan saya menara. Sorha, mercusuar. Menara. La'ali ablughul asbab. Agar aku bisa naik ke langit. Pakainya la'ala. Mungkin apa tidak? Nggak mungkin. Ya. Karena itu la'alanya tamannya. Contoh nomor 2. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. La'allahum yunsorun. Mereka berharap bisa ditolong. Lagi menerjemahkan apa berharap? Nggak bisa. Di sini langsung diartikan seandainya. Nggak bisa. Tapi harapan dimaksud karena tidak mungkin. Nah, jadi tamani. Gitu nilainya. Bertiga. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Tak ada kemukjizatan yang kami perlihatkan kepada mereka kecuali dia lebih besar dari yang sebelumnya. Wa akhadathum bil azab. Itu dia tidak percaya. Akhirnya diazab oleh Allah. La'allahum yarji'un. Dengan harapan mereka kembali sadar. Tuh, mungkin sadar? Nggak mungkin, karena nggak mungkin jadi mustahil. Karena mustahil yang namanya la'alla lit tamani. Pak Jamal, gimana masih ada waktu?